Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pengukuhan pengurus RW di wilayah Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dipandu oleh Lurah Kelurahan Pesanggerahan, penyerahan surat keputusan Lurah Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, sambutan serta pengarahan Lurah Kelurahan Pesanggerahan, sambutan Dewan Kota Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 01 Ketua Nur Hasan. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 September 1972. RW 01 Sekretaris Aris Ardiansah. Ogi Chandra Adi Saputra. Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Agustus 1989. Tempat tanggal lahir Jakarta 30 Desember 1973. RW 02 Sekretaris Ahmad Zamroni. Tempat tanggal lahir Jakarta 28 Juli 1967. RW 02 Bendahara Bayu Pujo Saputro. 03 Ketua Sumardi. Tempat tanggal lahir Bantul 16 Juni 1968. RW 03 Sekretaris Lina Dwi Murtiningsih. Tempat tanggal lahir Cirebon 27 November 1974. Edi Santoso SE. Malah terpana lihat saya. Tempat tanggal lahir Boyolali 6. Mungkin bisa diwakili nanti Pak LMK. Ketua Edi Permana. Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Juli 1969. RW 06 Sekretaris Rahmatullah Andi Prasetyo. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 April 1985. RW 06 Bendahara Dr. Anda Sri Suryaningsih. Tempat tanggal lahir Madiun 24 Februari 1967.
RW 07, Ketua Siam Prayitno. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 Maret 1973. RW 07, Sekretaris Arif Fahmi. Lahir Jakarta 25 Maret 1972. RW 07, Bendahara Rofiah. Lahir Jakarta 5 Desember 1973. RW 08, Ketua Tengku Zainal Arifin. Tempat tanggal lahir Medan 2 Desember 1968. RW 08, Sekretaris Arman Chandra. Tempat tanggal lahir Medan 14 Agustus 1965. RW 08, Bendahara Eni Widowati. Tempat tanggal lahir Magelang 30 Oktober 1956. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan peresmian saudara-saudara sebagai pengurus RW, terlebih dahulu saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya? Ya. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai ketua RW dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuhan pengurus RW di wilayah Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dipandu oleh Lurah Kelurahan Pesanggerahan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Februari 2025, berdasarkan keputusan Lurah Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, saya selaku Lurah Kelurahan Pesanggerahan atas nama Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini mengukuhkan saudara-saudara yang berdiri di hadapan saya sebagai pengurus RW di wilayah Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pak Dewan Kota kita alhamdulillah udah bisa membersamai kita di tempat ini. Yang saya hormati kawan-kawan dari kelurahan, ada Pak Sekel, Pak Rakasi, dan juga teman-teman ASN lainnya. Yang saya hormati Bu Babinsa, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, Pak Ketua LMK, serta teman-teman LMK lainnya, dan juga tentunya para ketua RW, para pengurus RW, ya, dari ketua, sekretaris, bendahara, dan juga para bini-bininya,
waduh ngajak begini kan. Pak RT kali ada yang diajak, dan juga yang saya hormati pengamanan ketentraman dan ketertiban Pak Kantip, ya Pak Kantip, Pak Ali Murtado, Ketua FKDR, dan juga para tamu undangan lainnya yang berbahagia. Yang kami yang agak jauhan dikit ya, yang agak jauhan dikit, karena memang kalau lurah biasanya di kantor aja gitu, di samping deket ya gitu ya, jalur ekonomi gitu. Kalau di sini kayaknya suasananya gimana gitu ya, lega banget kayaknya ya. Jadi apa, mudah-mudahan hikmat dari acara ini mungkinan kental ya kan. Jadi mungkinan teringat-ingat ya. Dan juga ini acara usulan dari kawan-kawan RW ya. Jadi kawan-kawan RW berkolaborasi segala macam sehingga ada acara di siang hari ini. Kalau Pak RW nggak pada berebut mah ini lurah mendek aja ya, Dewan mendek doang lurah. Akhirnya alhamdulillah Pak RW bisa berkoordinasi semua RW 8 RW, jadi bisa terlaksana di acara siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih tentunya pada semuanya, Pak RW dan juga jajarannya. Mudah-mudahan tentunya acara-acara begini nantinya bisa kita adakan kembali. Kita cari sponsor-sponsor, CSR, sehingga yang menambah semangat ya, menambah semangat kita semua untuk ngurusin di wilayah kita di masing-masing RW yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sedikit terkait besok udah dilantiknya Bapak Gubernur terpilih ya. Jadi saya harapkan tentunya Pak RW ini, mumpung ada RW semua di sini, minimal buat bikin spanduk dah ya, spanduk ucapan selamat atau apa gitu bunyinya, nanti bisa disesuaikan ditaruh di pos RW-nya ya, stiker ya silakan aja. Yang penting nanti di masing-masing pos RW minimal buat ada ya, ada ucapan selamat kepada gubernur terpilih yang memang besok akan dilantik. Ini bebas-bebas aja ukurannya, jangan terlalu membebani teman-teman RW, karena kelurahan juga nanti akan bikin 5 biji. Kalau kelurahan kita taruh di spot-spot jalan yang memang strategis sehingga bisa dilihat oleh khalayak umum. Nah, terkait dengan dilantiknya Pak Gubernur juga ada beberapa program yang memang akan dijalankan dalam 100 hari Pak Gubernur ya. Di antaranya adalah terkait pemasangan CCTV ya. Jadi nanti di beberapa lingkungan kita ya, mungkin sekelurahan 1 dulu dah ya. Kalau saya usulin di kali inspeksi Pesanggerahan, karena kan di situ memang cukup rawan terkait tawuran dan kejahatan, dan udah di situ juga gelap ya. Di situ gelap yang memungkinkan banyak hal-hal yang berbau kejahatan bisa terjadi. Mungkin Pak Bimas juga sepakat kali ya, di situ aja dulu ya. Walaupun kita masih ada memang yang rawan tawuran itu di Ulu Jami Raya ya. Ulu Jami Raya itu yang terkenal dengan kawasan tapal kudanya kita itu juga cukup rawan sebagai tempat-tempat orang melakukan kegiatan tawuran. Jadi itu program 100 harinya Pak Gubernur. Yang kedua juga ada terkait bank sampah ya. Ini juga bank sampah Pak Gubernur menginginkan nantinya di semua RW ya, di semua RW terdapat bank sampah. Dan juga uniknya lagi nanti terkait bank sampah ini, masing-masing warga di lingkungan RT dan RW yang enggak berpartisipasi aktif di bank sampahnya itu nanti akan dikenakan retribusi sesuai beban listrik di rumah masing-masing ya. Kalau yang 900 watt ke bawah dia 10.000, kalau yang 900 watt sampai 2.200 dia 30.000. Jadi dibebankan yang kayak begitu. Nah makanya nantinya harapannya dengan adanya hal ini bisa memacu warga kita untuk memilah sampah dan berpartisipasi ke bank sampah yang ada di lingkungan masing-masing. Nah ini kan kasihan ya warga kita, kalau bank sampah kita nggak ada, nanti warga pada dipungutin tuh ya retribusi terkait sampah tersebut. Nah kalau misalkan kita udah punya bank sampah kan kita setidak-tidaknya bisa menyelamatkan warga kita, karena 10.000 juga kadang-kadang warga ngomel ya enggak, 5.000 ngomel, 3.000 ngomel karena sering kan tiap bulan
Anak-anak RT yang ngambilin tuh yang 2.000, 3.000 itu aja pada ngoceh, apalagi ini nilainya tiap bulan 10.000 retribusinya yang minimal. Jadi teman-teman RW ini dan jajaran pengurus ini harus sudah kita kencengkan terkait bank sampah ini biar menyelamatkan tadi ya, bebas dari retribusi yang terkait sampah ya. Bisa dipahami kan ya, gampang kan bank sampah ya, kayaknya di RW1 tahu ada belah mana ada Maturoh, belah mana RW1 bank sampah ya? Iya ada kali. Enggak ada lu, belum ada nggak sih? Ada ya? Pak Tata udah ada ya sekarang ya? Nah itu dikencengin lagi ya, karena kesian warga kalau nantinya dipungutin retribusi. Apa di RT 8-nya nanti dimunculin tuh terkait bank sampah RW1, RW2 juga bisa nanti mulai dimunculin biar nantinya semua RW bisa mempunyai bank sampah dan juga yang aktif ya. Emang semua udah punya, tapi yang aktif ya. Kalau mau belajar yang paling cakep bank sampah yang juara dunia itu di RW berapa tuh? Petukangan Selatan tuh, komplek apa tuh namanya ya? Akom ya, komplek Akom. Jadi itu bisa belajar ke sono, dia semua warganya udah milah sampah. Ya walaupun dia rumahnya rumah komplek, nantinya dia warganya itu ya milah sampahnya keren, ya milah sampahnya keren hingga dia sebagai juara 2 nasional ya terkait pengolahan sampah. Dan untuk yang lainnya juga Bapak dan Ibu ya menyesuaikan, nanti ada petunjuk dari Pak RW di lingkungan masing-masing pengurus, usahakan bisa kompak dengan PRW-nya, jadi sehingga tercipta kesatuan kerjasama, bantuin Pak RW ya jangan saling A saling B, pokoknya ini udah 3 orang ini jadi kekuatan di RW itu ya, saling bantu membantu bahu membahu sehingga nantinya lingkungan RW-nya kesekretariatannya juga menjadi lebih kuat lagi. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon terkait program 100 harinya Pak Gubernur, mari sama-sama kita dukung dan juga kita sukseskan sehingga nantinya Jakarta menjadi lebih baik lagi. Nah yang terakhir saya lupa ya, terkait STBM ya. STBM ini sanitasi berbasis apa sih namanya itu? Sanitasi. Iya udah pokoknya itu dah ya kan, STBM ya terkait yang buang air ke kali itu atau ke selokan itu. Nanti di tahun ini akan dilakukan tindakan ya, dilakukan tindakan penutupan kepada warga kita yang memang buang kotorannya ke kali. Jadi ini juga harus kita tekankan lagi kepada warga kita sehingga nantinya mereka nggak kaget ya, nggak kaget karena kan kalau ditutup tuh dia ngaliran kemana, dia penuhi rumahnya dia, di WC-nya dia ya, dengan dibilang-bilangin dari sekarang. Dan himbauannya dari Pak Camat juga saya rasa udah disebarkan ke lingkungan semuanya sehingga nantinya bisa membantu Pak RW dan pengurus RW dalam membina warganya sehingga nanti mempunyai WC masing-masing. Kalau memang ada punya rencana pengen WC komunal, itu nanti bisa kita usulkan kepada Sudin SDA ya, cuman komunal bukan buat sendirian, satu buat bareng-bareng ya, satu buat 20 kakak atau buat 10 kakak itu bisa, tapi kalau satu komunal itu buat sendirian nggak boleh ya. Mudah-mudahan nantinya ini bisa kita laksanakan di keluarga kita dan juga bisa berjalan dengan baik di keluarga kita terkait STBM ini. Targetnya STBM itu 2 tahun ya, untuk mendukung 500 tahun DKI Jakarta ya kan, 500 tahun tuh. Sekarang udah 498, besok 499 lah, 2 tahun lagi itu 500 ulang tahunnya Jakarta. Jadi itu sebagai kado 500 tahun Jakarta mulai ada ya, Jakarta mulai ada. Itu aja, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Izinkanlah tentunya saya selaku Dewan Kota Pagaring alhamdulillah bisa berkumpul, berjumpa, walaupun hari ini sebetulnya adalah agenda rapat Rakorwil di Wali Kota sebetulnya ya, Rakorwil. Alhamdulillah saya sempatkan ke sini ya. Tentunya ini
untuk mempererat silaturahim antara RW RT dan juga lurah dan staf-stafnya. Tujuannya apa? Satu, untuk melayani masyarakat. Sebetulnya saya udah terpikir beberapa hari yang lalu saya diundang untuk acara pengukuhan RT RW dan forum RT RW Kelurahan Bintaro, ya, tempatnya di Megamendung. Hari ini ternyata saya baca juga sama ini, forum sekelurahan pesanggerahan RT RW ini, ya. Fungsinya apa? Ketika ada satu forum, ya, ketika ada satu masalah, teman nggak ada. Ketika ada satu hal-hal yang mau dimusyawarahkan, ini menjadi wadah, saya harapkan, ya. Saya dorong, saya harapkan wadah, ya. Jadi wadah untuk bermusyawarah baik dengan LMK, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat, ya. Jadi alhamdulillah udah ada wadahnya, namun pengurusnya dari mungkin sudah pengurusnya belum, ya? Belum. Mudah-mudahan nanti terbentuk sama pengurusnya itu forum RT RW kelurahan pesanggerahan, seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, saya selaku Dewan Kota mewakili Kecamatan Gerahan bahwa kemarin sudah mengadakan musrembang baik pleno di kecamatan maupun di kelurahan. Harapan kita insya Allah semua bisa terwujud. Nanti akan saya sampaikan kemudian biar cepat, ya, biar cepat agar tadinya mau ditinggiin tuh yang di Haji Gari, tapi kalau udah ada waduk embung yang rencananya 1,4 per 2,4 itu Pak Camat insya Allah bisa tertanggulangi. Nah ini kan akan saya dorong, ya, paling tidak itu, ya, itu yang prioritas. Jadi saya harapkan ini yang prioritas untuk waduk dan juga Kaliwangan ini, untuk turap ini. Saya mohon untuk, karena saya nggak bisa mengajukan atau nggak bisa mengusulkan tanpa ada usulan ataupun surat dari warga atau masyarakat. Kalau ada saya tinggal nenteng. Contoh kemarin saya dititipin oleh Kiai Rahman Hussein tentang flyover. Saya sampaikan, baik saya bahas di intaran di Dewan Kota, saya sampaikan ke Wali Kota Pak Seko, dan saya juga saya dorong ke DPRD. Alhamdulillah itu dibatalkan untuk flyover seperti itu. Ini ya alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau saya punya dasar untuk surat itu, insya Allah akan gampang. Ini loh Pak. Jangankan itu, proposal warga Petukangan Utara dan Selatan itu mau penutupan pengajian kemarin, bikin proposal ke Basnas. Ya, bisa lewat saya, bisa. Jadi ini untuk para RW, ya, para pengurus masjid yang ingin mengajukan proposal, ya, masalah dikasih enggaknya bukan urusan saya, ya. Tapi kemarin dua proposal ini, ya, dikasih ke saya, ke rumah ke saya, kemudian saya rekomendasi dari saya ke Basnas, dan alhamdulillah sudah cair uangnya, walaupun nominalnya kalau tahun lalu sampai 2 juta, sekarang 1 juta kepala udah cair untuk kegiatan pengajian majlis taklim. Ini contoh kecil dari itu. Juga begitu juga dengan usulan masyarakat, mau embung, ya, mau turah, ya, mau apa, yang penting ada suratnya. Jadi saya punya pegangan untuk mendorong ke atas seperti itu. Jadi, contoh kecil proposal, alhamdulillah kemarin dari Petukangan Utara majlis taklim apa gitu saya rumah, dan Selatan alhamdulillah WA saya bikin rekomendasi, saya tantangan, saya stempel di depan kota, dan alhamdulillah sudah cair walaupun tidak banyak seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang saya lakukan di masyarakat, karena ya hanya itu, ya, mudah-mudahan Dewan Kota bisa seperti itu, ya. Dan ini ladang daripada saya untuk berbakti kepada jariah saya atau amal saya, mudah-mudahan bisa mengalir seperti itu. Apa yang bisa saya sampaikan di masyarakat, ya, ya. Kamu jariah uang agak bisa, gaji Dewan Kota berapa? Tanya Pak Lurah kan? Ya, bukan gaji, ya. Buka uang kehormatan berapa? Tanya Pak Lurah itu, ya. Ya, jadi ya bisa bantu itu.
bisa hanya membantu seperti itu. Kalau ada ya kita sampaikan insya Allah. Kalau kita niatnya baik, itu menjadi ladang amal kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita RT RW, insya Allah kalau kita lain ikhlas, insya Allah ya seberapa sih OP itu untuk kerja bakti ya habis 2 minggu. Ya itu. Tapi kalau kita niatin, insya Allah rezeki dari apa? Banyak dari luar ya. Kata Pak Ustadz Rahman, doanya kan Tuhan jauh ya, dari barat, dari timur, dari selatan, dari timur, luarkannya Allah rezeki kita, insya Allah itu seperti itu ya. Semuanya berkah. Terima kasih, itu sudah dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya suara-suara agak serak-serak karena minggu ini ada kegiatan cukup lumayan ekstra saya, jadi mohon maaf. Mohon doanya kita semua mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur tentunya ya. Segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.